Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Muhammadur Rasulullah. Sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Allahul kafi Rabbuna al-kafi. Qasadan kafi wa jannan kafi. Likulli kafi kafanal kafi. Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidil ghurril muhajjalin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata Inna salata kanat kanat 'alal mu'minina alal mu'minina kitaban mawquta. kitaban mawquta. Ya ayyuhalladzina amanu Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum la tulhikum amwalukum wala auladukum wala auladukum an zikrillah. an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. fa ulaika humul khasirun. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du fa yaqulullahu usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang sangat kita muliakan orang tua, para guru, para sepuh, khusus sahibul khair, Ustaz Sigana dan saudara keluarga besar, mudah-mudahan semuanya insyaallah kita yang hadir diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari dosa dan mendapatkan keberkahan Muharramnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bab faslus shalah al-maktubah, yaitu bab fadilah salat wajib. Ada salat yang disebut dengan maktubah,
ada yang nafilah. Jadi kalau yang maktubah berarti kataba. Sering kita dengar ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba, telah diwajibkan, berarti kataba atau kutiba wajib. Maka sholatnya menjadi sholawatul maktubah, sholat yang wajib. Beda lagi kalau yang sunnah, berarti dia nafilah, ya, sholat yang sunnah. Maka kalau Allah Ta'ala, Allah menegaskan dalam firman-Nya di surat apa ini? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa itu surat keberapa? Keempat. Ayat berapa? 103. Jadi besok atau pagi atau malam atau besok kalau lagi baca Quran buka neng atau cucunya surat An-Nisa. Lah, di mana itu, Mbak? Surat An-Nisa. Surat An-Nisa posisinya ada di surat keempat. Alam ya, Syekh. Betul. Surat keempat adanya kematian di ayat 103. Apa yang disampaikan? Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sungguh kalau sudah ada inna dalam Quran berarti itu gunna. Inna. Kebanyakan kita baca inna sholata, inna. Padahal harusnya inna sholata, inna ditekan. Kenapa? Taukid, menegaskan, menguatkan bahwa benar-benar sholat itu alal mu'minin. Ala itu berarti kewajiban. Kalau ada jam gede di tembok namanya jam apa itu? Jam dinding. Jam dinding itu kalau dalam bahasa Arab, anak pesantren belajarnya as-sa'atu itu jam. Ada di dinding, nemplok di dinding berarti alal haiti, alal haiti. Dia ada di mana? Di samping tembok apa di atas tembok? Jam dinding itu samping tembok. Ya, cuma kan kalau cuma taruh samping doang jatuh dia. Maka harus dipaku, dikaitin, diikat. Ngikatnya kemana? Ke tembok. Berarti kalau diikat posisinya dia nyangkut di tembok. Itu artinya bebannya ada di atas tembok. Maka amal haiti, bukan janibal haiti, bukan bahasanya di samping tembok tapi di atas tembok. Maka kalau ada ala berarti kewajiban. Kata-kata dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, kalau alal muslimin, contoh misalnya thalabul ilmi faridatun ala kulli. Ala berarti atas, kewajiban, ya. Kalau li itu hak, bonus. Tapi kalau ala berarti kewajiban. Betul-betul diwajibkan kitabam mawquta, ya. Betul-betul waktunya itu ditentukan. Artinya apa? Kita diingatin jangan sampai ketinggalan. Berdoa lagi pegel banget ini. Ntar dulu begitu. Kemudian nyampe gerawat ini gerawat ya kan. Lalu ngapa gitu. Akhirnya apa? Lantut ya kan, entar dulu akhirnya apa? Ketinggalan. Maka ayat ini An-Nisa ayat keempat 102 ayatnya mengingatkan kita jangan sampai kita ketinggalan. Bukan berarti udah tahu kita sholat mau wajib begitu. Bukan itu. Kita diingatin jangan sampai kita ketinggalan. Ya. Bahkan kita diingetin lagi ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Ya, surat apa itu? Surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun itu surat ke-63. Ayat berapa itu? Ayat 9. Jadi PR kita ntar dua. Satu baca surat An-Nisa, kalau baca lagi baca Al-Quran. Surat keempat ayatnya 102. Yang kedua surat Munafiqun, surat ke-63 di ayat 9. Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum. Hai orang-orang yang beriman. Ya kan, amanu
La tulhikum, janganlah ya kan kita membiarkan harta kita, anak-anak kita dalam keadaan apa? Lalai, orang open, ya kan, ketinggalan kereta. Wala auladukum an dzikrillah, termasuk anak-anak kita dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang kemudian lalai, mengerjakan kelalaian, ngediamin aja, iya salat subuh di Masjid Al-Muflihun betul, ya kan? Iya, ya kan? Dia salat di Masjid Al-Fatah misalnya betul, ya kan? Tapi anaknya orang ikut, bininya orang dicolek, padahal apa? Hidup satu atap, tinggal satu lantai, tapi kita mau sholat itu bocah dibiarin baik. Ya kita mau bangunin, emaknya ngomong bagian apa? Lagi prank gitu, lagi prank. Jadi sekolah online dia begitu. Kita mau bangunin, emaknya belain, begitu. Artinya apa di sini? Kita diingatkan, yang pertama jangan sampai ketinggalan, yang kedua jangan lalai. Kita enak kemudian ibadah, tapi anak kita ketinggalan. Kita bisa contoh Nabi Nuh alaihissalam. Aina Kan'an, dicari mana anaknya kan? Kan'an. Ya kan, sampai akhirnya ketemu di mana dia? Sa'awi ila jibalin yu'simuni minal ma'. Dia akhirnya naik ke tempat yang paling tinggi. Di mana itu? Tebing ya. Meskipun gabanya udah nyari. Ibarat kapal, kita masuk kapal mau banjir, semua kita bawa. Ya kan, anak kita bawa, bini kita bawa, ya. Untuk ngapain? Kita ingetin jangan sampai lalai. Maka di sini disebutkan an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala. Nah, kalau udah Ibnu Umar berarti siapa itu? Ibn berarti anak, Umar berarti Umar Ibnu Khattab. Berarti siapa dia? Abdullah. Ada 3 Abdullah, trio Abdullah yang terkenal. Yang satu Abdullah Ibnu Umar, yang begitu minum susu sama korma, ya kan, ternyata nggak halal, dikeluarin sampai berdarah-darah. Kenapa? Dia nggak mau yang haram itu masuk ke dalam tubuhnya. Yang kedua ada Abdullah bin Amru, ya tadi Umar, kedua Amru. Siapa dia? Mantan gubernur Mesir. Yang ketiga ada Abdullah Ibnu Abbas, ya sesepuhnya Rasul. Nah yang ini berarti kalau Ibnu Umar berarti siapa? Abdullah Ibnu Umar Ibnu Khattab. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ngomong siapa? Rasul. Maka Rasul telah bersabda, awwalu ma maftaradallahu ala ummati, ya, perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas umat baginda kita Rasul apa? As-shalah al-khams, yaitu salat 5 waktu, ya. Wa awwalu ma yurfa'u min a'malihim as-salatul khamsu, yang bakal diajuin ke kita, dipertontonkan ke kita, dimintai pertanggungjawaban ke kita adalah sholat 5 waktu itu. Wa awwalu ma yus'aluna min a'malihim sholatul khamsu, dan yang pertama kali akan ditanya adalah tentang amal, aktivitas dari sholat kelima tersebut. Makanya sholat itu ada 2. Yang pertama lughatan as-shalah hiya doa. Salat adalah berdoa. Itu secara bahasa, etimologi. Tapi secara istilah, secara terminologi, af'alun wa aqwalun. Nah ini apa tadi kan? Yas'aluna min a'malihim, akan ditanya dari amal. Tadi kan aqwal wa amal, ya kan? Pekerjaan dan perkataan. Dari mana mulainya? Ya kan? Min takbir, daripada takbir, ya kan? Wa muhtatamatun, dan tutup dengan salam. Muftatahatun bit takbir, dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Maka aktivitasnya juga dipertanyakan.
Ya, kadang-kadang begitu orang Allahu Akbar tangannya ngampleh aja di videoin, mau Syiah lagi sembahyang Syiah, padahal bukan Syiah, ada madhabnya. Ya. Yang atur begitu nyampe usolli, ambil kedengaran di depan imam berulang-ulang usolli fardhol maghribi. Tapi yang atur acak ujuk udah Allahu Akbar. Yang mana yang boleh? Kan begitu. Maka amal ini dipertanyakan. Aktivitas kita selama sholat ditanya. Tadi kan yang pertama bahwa yang pertama kali diwajibkan oleh umat Nabi Muhammad adalah sholatnya, 5 waktu tadi. Yang kedua, awwalu ma yu'radu, yang akan dimintai pertanggungjawaban sholatnya. Yang ketiga, yang akan ditanya-tanya. Karena ini anak muda, sholatnya baru begini aja nih. Itu kan gak ada majhabnya kalau dicari. Jadi Allahu Akbar begini aja, itu ditanya. Maka yang pertama kita harus perhatikan aktivitas. Makanya terminologi salat itu aqwal wa af'al, perkataan dan perbuatan. Makanya Imam Syafi'i mengenalkan terminologi muqaranah. Apa itu muqaranah? Sejalan antara omongan sama perkataan, sejalan antara niat sama perbuatan. Kita nih rata-rata Imam Syafi'i kan Allahu Akbar, berarti dari mulai Allah itu kita niat, ya kan? Saja aku niat sholat maghrib misalnya, apa isya tadi, ya kan? Harus ada apanya? Ada qasatnya. Jadi harus ada 3 unsurnya, 1 qasad, ya kan, kedua ta'arud, ya kan, dipaparin, ketiga statusnya. Ya, contoh misalnya usolli fardhu isya, berarti qasadnya tujuannya sholat isya. Jangan sholat maghrib ya, maghrib pak isya, gitu kan. Jadi harus ada tujuannya, kita mau sholat isya, ada qasadnya. Yang kedua adalah statusnya, ya kan. Dita'arudkan dulu, ta'arudkan. Jadi begitu qasad ta'arud berarti berapa rakaat? Isya berapa rakaat? 4, berarti arba'a rakaatin. Jangan sholat isya, ya kan, rakaataini, ya kan. Harus kemudian ta'arudnya jelas, qasadnya jelas, tujuannya jelas, ta'arudnya juga jelas, dirinciin. Yang ketiga statusnya, makmuman apa imaman, kan begitu. Nah, kalau kita di belakang makmuman, ya kan. Kalau di depan berarti imaman, jangan sampai salah imam juga. Nah itu namanya ada qasad, ada ta'arud, ada statusnya, bahwa kemudian harus disamakan menurut Imam Syafi'i muqaranah. Allah, jadi mulai Allahu sholli fardhal isya'i, ya kan, arba'at takbiratin, kan gitu, arba'at rakaatin, ya kan, dan seterusnya sampai akhir bar, ya kan. Aku niat sholat isya 4 rakaat, ya kan. Makmuman apa imaman? Kalau kita makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kadang-kadang kebalik tuh, kita sebutnya arba'at rakaat, ya kan. Benar kalau arba'at rakaat. Kadang-kadang arba'at takbirat, ya kan. Arba berarti 4 takbir, 4 takbir berarti sholat jenazah, ya kan. Loh, kok ada orang yang tiba-tiba takbirnya pendek? Allah, yang udah pernah umrah tuh, selama haji 40 hari nggak pernah dengar Allahu Akbar, nggak ada. Tapi dengarnya Allahu Akbar, pendek dia. Kenapa takbirnya dia pendek? Allahu Akbar karena, ya kan, yang namanya Imam Syafi'i mengenalkan muqaranah, berbaringan. Yang lainnya Maliki, Hanafi, Hambali, dia dufatan qablan sholat, dia sedetik atau sesaat sebelum sholat. Jadi begitu sebelum Allahu Akbar, dia udah mulai duluan, udah niat duluan. Jadi begitu niat baru Allahu Akbar. Nah gitu. Kalau kita kan Allahu Akbar
muqtari dan muqarana. Ini satu. Yang kedua, ya kan, teman kita kemudian usolli fardhol isya. Yang satu langsung baik Allahu Akbar. Ini niat sebenarnya ditalafuzkan, disebutin atau enggak? Ya. Ya kalau kita biasa sebutin. Tapi ada sebagian orang nggak nyebutin. Antara yang nyebutin mau yang nggak nyebutin sama-sama sah. Kenapa sama-sama sah? Ya kan? Imam Syafi'i menyatakan yang namanya apa? Yang namanya niat itu di mana? Fuad. Ya. Ya kan? Innamal kalamu fil fuadi. Sesungguhnya perkataan itu adanya di hati. Wa ju'li al-lisan 'alal fuadi dalilan. Diciptakan Allah lidah ini alal fuadi untuk menerjemahkan apa yang ada dalilan. Di sini dulu baru kita ngomong. Maka menurut Imam Syafi'i, ya kan, at-talaffuz bin niyah, disebutin niatnya mustahabbah, sangat dicintai, dianjurkan. Kenapa? Li adamit tasyakkuk, biar orang kagak ragu-ragu, biar orang kagak nih maghrib apa isya, zuhur apa asar. Kalau dia udah ngomong paling kagak udah mantep. Makanya fuad, ya kan? Makanya Nabi itu kan sudah sampai tahapnya fuad, ya, yakin di dalam hati. Adapun Imam Maliki menyatakan bahwa at-talaffuz laisa minasy-syar'i, bahwa melafazkan niat bukan bagian dari syariat. Beda lagi Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan apa? Bahwa at-talaffuz bin niyah bid'atun. Ya, bahwa talaffuz bin niyah mengucapkan itu bid'ah kata dia. Tapi ya illa kecuali, ya kan, lidaf'il waswasah. Kecuali untuk menghilangkan waswasah, ragu-ragu. Makanya kembali kepada Imam Syafi'i tadi, biar nggak ragu-ragu, maka kemudian disebutin, maka mustahabbah. Maka orang-orang yang sudah mantap, ya kan, kesehariannya emang udah biasa, emang urutannya dia udah tahu, itu silahkan aja, nggak pakai usolli dalam hati. Allahu Akbar. Tapi yang sambil megang HP, ya kan, sambil nerima telepon, ya kan, masih ngomongin nanyain utang sebelum sholat. Utang gue dibayarkan, ya kan? Hari itu bayar. Arisan udah belum? Arisan sama RT kan RT yang nanggung gitu kan. Begitu komat, Allahu Akbar. Itu main arisan nih. Di orang pasar ya, gitu kan. Nah orang-orang begini kudu usolli fardhu zuhri, asri, maghribi, isya, agar apa? Lidaf'il waswasah. Gitu. Baru kemudian Allahu Akbar, kayak gitu. Maka mengangkat tangan juga nggak sembarangan. Ada orang sekarang maaf, Allahu Akbar, orang disebut aja, Allahu Akbar. Kadang-kadang pakai tenaga dalam, Allahu Akbar. Padahal riwayatnya cuma dua. Mana riwayatnya? Pertama, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara, ketika dia takbir, ya kan, yuhadi baina udhunaihi, yuhadi, ya, sejajar dengan apa? Udhunaihi. Maka Allahu Akbar, sejajar sama kupingnya. Satu. Yang kedua, wa yuhadi ala minkabaihi. Apa nih? Bahu, pundak. Jadi gini, makanya yang orang wadon, perempuan udah pakai yang nomor 2 aja, jangan pakai yang nomor 1. Ketinggian, takutnya kelebihan, ya kan, mau kena kipas angin. Pasangan lagi muter, ya kan, mengangkat, Allahu Akbar, ribet. Ya, apalagi perempuan udah ketutup semua. Ya. Maka yang kedua, kalau yang laki-laki boleh 2, begini boleh, ya kan, mengkabehi apa dengan bahu, ya kan. Yang kedua boleh juga dengan yuhadi baina uzunaihi, dengan kuping. Maka ada juga orang yang begini, Allahu Akbar. Nah ini enggak ada nih, Allahu Akbar, udah suaranya kenceng, tangannya lebar. Ya itu kagak ada riwayatnya. Gitu.
Habis kita takbir diapain? Taruh. Ya, taruhnya di mana? Karena Syafi'i kita, ya kan? Maka naruhnya di mana? Baina surrati was sadri, antara surah. Surah itu mana? Pusar. Kira-kira pusar di sini. Raba-raba aja, kecuali nggak punya pusar kali. Hilang kali pusarnya. Ya. Antara pusar, ya kan, wasadri dan dada. Berarti ini dada, ini pusar, ya kan? Dia kan baina, berarti tengah-tengah. Berarti dia di sini. Antara pusar sama dada, itu Imam Syafi'i. Imam Maliki ala surrati, ada di mana? Di atas pusar. Pas pusar tuh taruh, tutupin pusarnya. Itu mah Maliki, ya kan? Imam Hanafi ada di mana? Tahta surrati, di bawah pusar. Maka begini. Makanya kalau dia kagak ngaji, dikata apa? Tuh orang gondor kali ya. Bayangkan di bawahnya ngantel-ngantel gitu. Lah orang bayang dikata kondor. Karena apa? Dia kagak ngaji. Kalau dia ngaji, oh itu Hanafi punya. Ya, bahwa Hanafi ngaji dari itu. Bagaimana kita tahu? Lihat misalnya filmnya Muhammad Al-Fatih yang merebut kota Konstantinopel di Turki, ya kan? Itu kan ada filmnya tuh. Itu ketika sholat, ya kan, Jumatan di jalan dan seterusnya di masjid, itu tangannya di bawah pusar. Kenapa? Karena Hanafi, ya kan? Hambali juga demikian. Ya, maka ada di bawah. Udah berapa tuh? 3, ya. Yang keempat, ya. Yang keempat ada sifat sholat Nabi di mana? Di dada. Ya. Ini kalau yang keempat. Ini min qouli ba'd Syafi'iyah, ya kan. Tapi kalau yang begini, ini kita dapatkan di kitab sifat sholat Nabi. Ya, itu Nasruddin Al-Albani. Naruhnya di mana? Di atas dadanya. Agar apa? Tahu berdetak, ya kan. Yang kelima ada aqwal min qauli Syafi'iyah. Sebagian dari Syafi'i juga naruhnya di mana? Di jantung. Makanya ada orang yang begini kan. Nah, yang terakhir, ya kan, min qauli ba'dil Malikiyah. Sebagian Maliki dilepas. Jadi ada berapa tuh? 6. 1 di bawah, 2 di atas pusar, 3 antara pusar sama dada, ya kan? 4 di atas dada, ya kan? 5 di atas jantung, ya kan? 6 dilepas. Itu yang bagi umroh bisa ngeliat tuh tangan yang ngantel baik Maliki itu, ya kan? Jangan kata Syiah. Begitu jauh pulang, ya kan? Ada orang suka lagi filmin aja begitu. Ya, tadi juga di bawah pusar, orang kondor nggak pakai pelana kali ya, begitu kan? Bukannya kondor, emang dia Hanafi, ya. Habis gitu dia apain? Dia ditaruh, berarti habis begitu ditaruh, ngepel tangannya. Ngepel tangan cuma ada 3. Ya, yang pertama adalah wayusbihi, ditaruh di pergelangan. Ini gelang nih, taruh begini. 1. Kedua digenggam di ujung pangkal tangan, lengannya. Boleh begini. Yang ketiga, wad'uhu, cuma ditaruh doang. Boleh. Berarti riwayatnya cuma 3. 1 begini, ada wasbi di pergelangan, 2 di ujung lengan, ya, 3 ditaruhin aja. Berarti yang begini nggak ada itu. Bocah-bocah terus sholat, Allahu Akbar, begini aja. Iya. Nggak ada riwayatnya. Ya. Kenapa begitu? Karena ditanya tentang akmalihim, ya, proses bagaimana kita sholat. Ya kan? Takbir aja, takbir. Sepakat ulama ada berapa? Arba'ah amkinah, ada 4 tempat takbirnya kita. 1 Allahu Akbar, 2 ketika ruku, ya kan? Kedua, ketiga bangun dari ruku, ya kan? Keempat itu inda julusil istirahah, ketika pindah takbir intiqal, rakaat kedua habis tahiyat awal baru kemudian kita takbir. Jadi 4, 1, 2, 3,
Empatnya begitu bangun dari julusul istirahat, habis tahiyat awal kita bangun, biasanya kan istirahat tuh, baru kemudian takbir. Berarti yang rakaat satu kedua gak usah takbir. Kenapa? Sepakat ulama, ya Syafi'i sepakat, ya Hanafi sepakat, ya Maliki sepakat, Hambali sepakat. Jadi gak usah bingung-bingung. Kadang-kadang orang setengah-setengah bingung. Ya gini aja deh, begini doang ini. Ya, cuma diangkatin doang. Nah, habis itu kita ngapain tuh? Ya, habis takbir kemudian kita baca iftitah. Nah, kan? Iftitah juga banyak versinya. Ya, di NU misalnya Allahu akbar kabira, alhamdulillahi katsira, subhanallahi wa ta'ala. Di tempat lain misalnya Muhammadiyah, Allahumma ba'id baini, ya kan, wa baina khataya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, dan seterusnya, ya kan. Dua-duanya boleh nggak? Boleh. Nabi juga melakukan. Dibaca dua-duanya. Di salah satunya. Nah, dibaca salah satunya. Karena kadang-kadang kesian yang baru mulai belajar. Yang sebelah Allahu akbar kabira, tengahnya preman baru tobat. Sebelahnya lagi, ya kan, Allahumma ba'id baini. Gue baca yang mana ini kata dia, baca yang mana beda, yang ini beda kan begitu. Salah satunya boleh, ya kan. Makanya begitu Nabi lagi sholat jadi imam, dia dengar Allahu akbar kabira. Selesai salam ditanya, man qala Allahu akbar kabira, ya kan. Farafa yadahu, dia angkat tangan, ya kan. Apa kata dia, ya kan? Saya ya Rasul. Apa kata Rasul? Futihat abwabus sama, Allah bukakan pintu-pintu langit untukmu. Sejak saat itu kemudian Umar bin Khattab menyatakan min awalil jaum, dari sekarang saya baca Allahu akbar kabira. Yang ini Allahumma ba'id baini ada juga dalilnya, artinya kedua-duanya boleh. Artinya dibaca salah satunya boleh, kalau dua-duanya kebanyakan. Ya, Kalau sendiri boleh-boleh aja disambung, ya kan. Asal jangan waktu jadi imam. Betul, iya. Kalau lagi sendiri mah atau jadi makmum, boleh dua-duanya. Iya. Nah. Dibaca. Takbir juga begitu, ya kan. Selesai kita baca, kemudian baca Fatihah. Ya. Imam Syafi'i bismillahnya dibaca. Kenapa? Imam Syafi'i menyatakan bahwa basmalah ayatun min surah. Dia adalah bagian dari suratul Fatihah. Makanya Syafi'i ya kayak kita. Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kenapa? Masuk dalam ayat. Beda lagi Hanafi sama Hambali. Ya, dia bismillahnya sir. Sir itu apa? Empel gitu kan ya. Empel gitu kan. Allahu akbar. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi ada bismillah. Ada bismillahnya. Gitu. Yang ketiga baru siapa? Maliki. Maliki enggak pakai bismillah. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Yang satu baca, yang kedua sir, ya kan, enggak kedengaran. Tapi kalau depan mic kedengaran juga. Bismillah. Kedengaran juga itu mah. Ya kan? Kalau di Mekah gitu semua. Ya, Mekah memang dia bagus mic-nya. Ya kan? Kadang ada orang juga bismillahnya pelan tapi di depan mic, mestinya dia biasa aja, ya kan? Baru kemudian, ya kan, yang menyatakan baca bismillah berarti Syafi'i, ya. Yang tidak berarti Maliki. Adapun yang sir Hanafi sama Hambali. Artinya apa? Kita dituntut jadi orang bijak. Ulama menyatakan demikian, tapi kita jangan kemudian nunjukin kita beda sama orang lain. Lo kita lagi di Imam Syafi'i, kawasan Syafi'i, ya kita pakai Fatihah, pakai bismillah. Nah di depan sono misalnya kampung sebelah, ya kan, kita lagi di kampungnya Hanafi, ya kan, Hanafi sir, ya kita jangan pakai kenceng bismillahnya, ya kan? Meskipun kita Syafi'i, ya ngikutin kayak Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Ra'yi shawabun yahtamilul khata. Apa yang aku sampaikan boleh jadi benar, tapi ada indikasi salah. Wa ra'yil akhar, dan orang lain
yang salah tentunya karena kan hasil ijtihad. Ya, apa yang disampaikan setelah ada uraian, ada analisa, ada pengetahuan dari keilmuan beliau, yang lain pasti kurang benar. Tapi yahtamilus shawab, boleh jadi benar. Makanya beliau menyarankan begitu kita ada di Hanafi, kita ikutan juga Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin sir. Begitupun kita diingatkan dengan apa yang dilakukan oleh Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Abdurrahman As-Sudais. Beliau juga ketua takmir masjid, ketua DKM. Ya, tadi kita DKM gitu, ya kan. Beliau juga imam besar. Kalau di Makkah sering itu maghrib, subuh, ya kan, isya. Selalu beliau itu bisa kita dengar suaranya, ya kan. Beliau selalu Allahu Akbar, Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin di sana. Tapi begitu dia ke sini, di tempo hari diundang oleh SBY, ya kan, sampai ke sini jadi imam di imam sholat maghrib di Istiqlal. Itu banyak wartawan yang ngelihat, yang datang, yang pengen ngelihat. Kenapa? Pengen nyaksiin. Ternyata begitulah jiwa ulama yang besar, wise. Jiwanya itu bijak, meskipun beliau tidak baca bismillah secara jahar di sana, karena dia datang ke Indonesia yang mazhabnya rata-rata Syafi'i, maka di Istiqlal beliau bacanya pakai bismillah. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Padahal di sana nggak pernah begitu, ya kan? Bahkan di rakaat pertama setelah waladhdallin, ya kan, amin, dibaca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Itu bisa kita lihat videonya, masih ada. Saya, ya kan, Abdurrahman Sudais salat di Istiqlal. Itu artinya ada yang amal-amal, aktivitas yang memang harus kita jaga. Kan begitu. Setelah kita ruku, ya kan, ketika sujud kita diingetin, ya kan, fala tarka'u kata fa'il ibil. Jangan kita ruku kayak rukunya apa? Onta. Ya kan? Onta itu apa dulu? Tangan dulu apa dengkul dulu? Dia ketika sujud, ya kan, kalau onta biasanya begitu dulu, begitu, baru begitu kan? Nah, kita rada ribet, takutnya uwinya licin. Maka kata Rasul, wala tarka'u, jangan rukunya kayak onta. Ya, rukunya berarti dengkul dulu jatuh, baru kemudian tangan. Waktu sujud kan bisa. Ketika sujud, ketika sujud, dengkul dulu, baru kemudian tangan. Ya. Tapi ada riwayat lain, tangan dulu boleh, ya kan? Yang nggak boleh riwayat ketiga, jidat dulu, itu nggak boleh. Jadi kalau dia yang pertama dengkul dulu jatuh, yang kedua boleh tangan, tapi Rasul nyaranin dengkul. Jangan bikin mazhab ketiga, jidat duluan, nyungsep dia, pala bocor, ya kan. Begitu kita bangun, ya kan, apa kata Rasul, ya kan, boleh kita bangun ala was'ihi, ya kan. Ini kita kalau bangun kan numpunya di sini, boleh begini. Tapi ada juga orang begini, ada juga. Nah, yang begini itu boleh, ya, di atas tumpuannya. Yang begini boleh juga. Bukan bocah ajak berantem lo begono, bukan. Ya, ini namanya hadis ajin. Ajin itu apa? Bikin bikin roti gandum itu pakai ajin. Ditumbuk-tumbuk dulu. Kayak orang kayak numbuk gandum begitu. Kan nggak bisa numbuk begini. Wudu begini. Nah, ini namanya hadisul ajin. Kayak orang bikin numbuk kue, ya, adonan. Ya, maka dia kemudian harus begini. Maka boleh begini. Ya. Kita kalau salat duha di Madinah tersebut tuh, almarhum Kiai Haji Muhammad Ali bin Ilham, itu biasanya salatnya gitu kalau kita perhatiin. Ya, tangannya dikepel begini. Ya. Rasul begitu juga ketika umurnya sudah mulai 50. Ya. Dulu ketika muda masih begini. Ya. Jadi kalau begini malah lebih kuat. Biasanya kalau udah umur atau pinggang berasa begini lebih mantap. Itu boleh. Bukan ngajak berantem itu. Ya. Ajin, ya kan. Hadis ajin. Yang ketiga disampaikan oleh
ulama-ulama kontemporer, ya kan, disampaikan boleh dengan gerakan-gerakan yang kemudian ghaira ajin wa adil. Boleh tidak dengan biasa atau tidak dengan ajin tadi. Ya, ada yang maaf begini. Boleh-boleh aja. Kalau dia guru beksi mungkin begini doang kali. Ya guru beksi dia. Sok, ya kan boleh aja. Ya kan artinya diperkenankan juga. Yang penting kita bangun. Kita bangun bagaimana menyanggah badan kita itu tidak merasa kita terhalangi. Jadi boleh begini seperti kebiasaan, ada juga yang begini lebih mantap dorongannya, ada juga emang yang begini silahkan aja. Ya, ya. Kalau begitu mah jarang kali, ya, kelingking doang. Ya kan? Nah ini kemudian yang terus dijaga. Begitu kita bangun maka yang rakaat kedua ada mustahabah, ada sunnahnya julusul istirahah. Duduknya itu istirahat. Jadi begitu habis sujud, yang kedua duduk baru bangun. Langsung bangun boleh nggak? Boleh. Cuman yang punya saraf kejepit itu luar biasa, berat. Nah, bagi yang pinggangnya berasa mulu, nah itu langsung berasa. Makanya disunatin sama Rasul ada julusul istirahat. Duduk istirahat penting. Begitu dulu biasa, baru kemudian bangun. Nah, ini namanya sesuatu yang amalihim, yang ditanya tentang proses bagaimana kita sholat. Bahkan ketika salam kan sahabat bilang, ya kan, dilihat bahwa baydau khaddihi, ya, nazarna baydau khaddihi, kita yang makmum melihat langsung putihnya pipinya Rasul. Berarti salamnya sempurna. Kalau kita makmum bisa ngelihat pipinya, berarti dia sempurna benar. Sampai begini, orang kelihatan pipinya ke pipi ini. Kalau begini doang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya pipinya orang kelihatan. Nah, disampaikan oleh sahabat, syadidu bayadi khaddihi, kami menyaksikan pipinya putih. Ya, berarti begini. Ya, gitu, kelihatan. Dan yang kalah pentingnya adalah ketika kita sedang berdiri atau ruku, mata kita ada di mana? Ya kan, ala ghadil basar, tempat sujud kita. Jangan kemana-mana, di situ aja. Kecuali tahiyat akhir. Ya, tahiyat akhir kita tahu Imam Syafi'i at-tahiyatun mubarakatuh salawat thayyibatun lillah, begitu asyhadu an la ilaha illallah. Terus begini sampai selesai. Ya, beda lagi Maliki, ya. Kalau Maliki asyhadu alla ilaha illallah. Illallah. Kenapa illallah? Il berarti dia penguatan. Allah yang pertama la nafi, la ilaha tidak Tuhan. Illallah dinafikan, ditiadakan Tuhan, illallah kecuali Allah. Itu Imam Maliki. Syafi'i asyhadu an la ilaha illallah. Maliki asyhadu an la ilaha illallah. Ha illallah ditutup kemudian dengan Allah juga. Yang ketiga Hanafi, ya kan, setiap ada lafaz Allah, ya kan, at-tahiyatul mubarakatuh, begini terus. Bolehkah begini terus? Boleh. Yang nggak boleh begini-gini. Ini nggak boleh. Kalau selalu begini masih boleh, masih ada mazhabnya, ya kan? Maka pandangan mata kita kalau tadi sedang diri itu ala ghadil basar, adanya tempat kita sujud. Kalau kita lagi tahiyat, mata kita gimana? Di ujung telunjuk. Di ujung telunjuk kita. Telunjuk kita bukan telunjuk orang lain. Ya, habis telunjuk yang lain pakai cincin. Iya, begitu jadinya orang sholat sebelah saya sholatnya begini-begini aja, emang sah itu. Berarti matanya bukan ke ujung telunjuk dia, telunjuk orang lain. Lagi tahu begitu kan. Makanya kita wanti-wanti begitu tahiyat, mata nggak boleh kemana-mana, paling boleh ke ujung. Kata Rasul, fala tatajawaz, jangan sampai ngelewatin batas gitu. Kecuali kalau pakai cincin, ya itu kadang-kadang suka ini. Boleh pakai cincin, boleh-boleh aja. Ya, ya orang ada dibagi boleh. Tapi teko aja. Habib Rizik pakai, Habib Umar dan Hafiz, ya kan, yang dari Hadramaut pakai, ya kan. Cuma bedanya pada pakai di kelingking.
Dan saya orang dibagi dari Jambi, dibagi. Ya ada yang di kelingking, di apa nih? Jadi manis. Di kelingking ke pondor dia kan begitu. Artinya apa? Boleh-boleh aja, cuma jangan sampai kita melewati batas penglihatan kita lebih dari 7 kita. Itu akan ditanya. Faman kana dhayya'a syai'an minha yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala unzur hal li 'abdina fila min salatin tamutunna biha. Ketika kita akan sholat juga ditanya dari sunnah-sunnah itu, ya kan, jangan sampai meninggalkan yang wajibnya. Pernah kita sholat satu tempat ya yang sebetulnya tempatnya udah ramai. Begitu sholat ya kan langsung baca surat Bismillahirrahmanirrahim, ya kan, nggak pakai Fatihah, langsung kepada ayat ya pada rakaat kedua. Jamaah udah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya diingati, ya kan. Itu artinya apa? Ya mungkin saking enaknya atau saking nyamannya, mungkin bagian sholat AC segala macam, sehingga rakaat kedua tidak pakai Fatihah. Padahal la sholata illa bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat biasa kecuali dengan baca Fatihah. Makanya jangankan itu, Imam Syafi'i menyarankan bahwa kemudian kita sholat, ya kan, itu bukan hanya Fatihah, bukan hanya Bismillah, tapi pakai ta'awudz. Ya, faidah qara'tal Quran fasta'id billah. Kalau kita baca Quran kita kudu siap-siap, maka a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Imam Syafi'i setiap rakaat baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau imam yang lain hanya menyarankan pakai 1 rakaat saja auzulnya, rakaat kedua, 3 dan 4 dan seterusnya tidak pakai ta'awuz. Ya, ini kan masih sunnah-sunnah semua, gitu lah. Tapi yang wajib nggak boleh ditinggalin kayak Fatihah. Artinya boleh yang bagian sono dipakai, boleh yang bagian sini dipakai. Jangan sampai kita menyalahkan orang lain, padahal kita sebenarnya belum tahu. Justru ada, cuman kita belum nyampe begitu. Tapi yang wajib-wajib semua kudu tahu. Ya kayak Fatihah, begitu nggak baca langsung subhanallah. Wanzur fi siyami 'abdi syahr Ramadan fa inna kana dhayya syai'an minhu. Lihat misalnya seperti bulan suci Ramadan. Kalau ada yang fardunya hilang, apa ada gantinya? Enggak ada, ya kan? Hanya di bulan Ramadan doang. Gitu. Kecuali kita ganti ya kodok kan gitu, tapi mencari gak bisa. Wansur fi zakati 'abdi fa in kanat dhay'a syai'an minha fanzuru. Lihat zakat, ada enggak sesuatu yang menggantikan zakat fitrah? Enggak ada. Sedekah apa yang sama dengan zakat fitrah? Enggak ada. Puasa mana yang sama dengan puasa Ramadan? Enggak ada. Fa innahu li wa ana ajzibi, dia adalah milikku kata Allah dan aku sendiri yang membalasnya. Itu artinya nggak bisa kita cari. Sama dengan sholat tadi, yang fardu jangan sampai ketinggalan. Maka di awal kita diingatin, jangan sampai kita dinyatakan kanas alal mu'minina kitaban mawquta. Kita udah disampaikan bahwa sholat itu adalah wajib bagi orang mukmin itu, artinya bukan kita udah tahu wajibnya, jangan sampai kita ketinggalan. Entar akhirnya bablas. Ini kita nih habis sholat Isya kita ngaji, ya kan? Kalau dari pagi udah kemana-mana warawiri, ya kan? Udah muter dinas segala macam, ya kan? Kira-kira ntar malam bangun nggak tahajudnya? Lah kagak, 12. Kalau rasanya kita udah capek dari mana-mana, maka witirnya jangan pora-pora ntar mau tahajud, nggak bakal bangun. Pakai yang disampaikan Rasul kepada siapa? Abu Bakar. Abu Bakar ditanya, ya Abu Bakar, mada tutiru? Abu Bakar, kapan kamu sholat witirnya? Dan atsmiyah, kita kalau rapi semua nih, habis ngaji, habis kongko kita pulang, kita witir. Itu Abu Bakar sebelum tidur. Enggak pakai tidur sampai qiyamul lail. Yang kedua Abu Hurairah, awsani khalili. Aku diingetin sama orang yang paling sayang sama aku, siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang ngasih nama Abu Bakar adalah Rasul yang manggil. Ya Abu Bakar, maaf, ya Abu Hurairah. Kenapa? Bapaknya kucing. Maka dia bilang, Ausani Khalili.
aku diingetin sama orang yang paling sayang sama aku. Maka sholatnya jangan sampai ditinggal, sholat witir sebelum tidur. Kalau udah capek banget mendingan habis ngaji kita witir tidur. Berarti kita boleh gak witir sore-sore? Boleh. Itu yang dipakai oleh Abu Bakar sama Abu Hurairah. Lah kita mantar qiyamul lail, berarti pakai siapa? Pakai witirnya Umar bin Khattab. Umar selalu tidur dulu, malamnya qiyamul lail ditutup dengan witir. Lah kalau kita udah kecapean dari pagi, warawiri, ngontrol sana, ngontrol sini, ya kan? Ditangkapin cupang, hitung cupang, lah udah korang, udah begitu mah. Ini berangkat capek enggak, apa enggak, udah enggak. Sebab paling tidak kalau kita ada witir kita enak, ya. Enak apa? Karena kita bersih. Kita sudah sampai di sini nih bahwa orang yang sholat kemudian dijamin jauh dari yang namanya kotor atau dia bersih. Fi mizanihi wa qila udkhulil jannata masruran, yang udah sholat udkhulil jannata masruran, udah bisa kita jawab begini sholat kita dan seterusnya, maka kemudian udkhulil jannah, masuklah ke dalam surga masruran, dalam keadaan bahagia, senang, gembira. Wa illam yujad lahu syai'an dzalika, enggak ada kegembiraan kecuali mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Umirat bihi rabb zabaniyah ta'khudhu bi yadihi wa rijlaihi summa yaqdibu bihi nar, maka kemudian kita dijauhkan dari siksa api neraka. An Jabir qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mil salawatil khamsi kama sarinahrin jarin 'adbin 'ala babi ahadikum yaghsilu fihi kulla yawmin khamsa marrat fama yabqa dzalika binad danasi. Orang yang sholat 5 waktu itu laksana di rumahnya itu ada telaga, ada sungai. Begitu dia masuk, kalau kita mesin sekarang kan begitu tuh, ada air-airnya kadang-kadang mau wudhu tuh. Jadi kalau kita nginjek apa juga hilang lagi, ya kan? Nah begitu hilang, berarti kan kalau depan rumah kita, tempat pintu warawiri kita ada telaganya, ada sungainya, maka kemudian 5 kali kita sehari berarti kita suci. Ya, makanya kemarin kita udah bahas tuh mandi, nggak boleh kemudian entar aja nggak boleh. Harus segera, bahkan wal ardu, bumi ini nggak mau diinjak sama orang yang lagi junub. Ya kan, ada aja alasannya dingin lah, entar aja sekalian isya lah, entar aja sekalian subuh lah, isyanya lewat, ya kan, belum ada isya, ya kan. Lupa di Isa, ya kan, dan baru ya. An Abi Dzar an Nabiy kharaja zaman asy-syita wal waraqu yatahafatu fa akhadha bi usnaini min syajaratin qala fa ja'ala dzalika yatahafat. Dari Abi Dzar Al-Ghifari, apa katanya? Bahwa orang yang keluar, ya, Nabi SAW kharaja, Nabi keluar dari mana? Zaman asy-syita. Syita itu musim dingin, ya. Wal waraqu yatahafat, itu biasanya kalau udah syita, musim dingin akhir mau masuk musim panas, namanya samun nasim. Jadi apa, daun pada rontok. Nah seperti itulah orang yang sholat, ya. Apa katanya? Innal abdal muslim la yusalli shalah yuridu biha wajhallah fatahafata anhu dzunubahu. Orang yang salat karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah, makanya kita lillahi taala. Bukan karena lillahi mertua, bukan. Ya. Biasanya kita baca, ya kan, kita baca misalnya yang udah kulhu sama kuliah, ya, surat Yahu, ya, kuliah sama kul, rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu, ya. Ya begitu ada mertua baca Yasin dia, itu kepanjangan, ya kan, ya. Jadi karena Allah, siapa yang sholat karena Allah, maka kemudian yuridu biha wajhallah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya dirontokkan, digugurkan seperti tadi daun-daun yang berguguran ketika musim dingin menuju musim panas, ya, insya Allah. Makanya kalau imam kita subuh baca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhiba
khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Makmum nggak boleh protes. Nggak boleh. Alhamdulillah sih di sini mah nggak ada yang protes. Iya. Ya, nggak ada yang baca. Sebab apa? Kita kudu tahu takarannya. Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Tazkirah menyebutkan, disampaikan oleh baginda kita Rasulullah SAW melalui Imam Abdullah bin Mas'ud bahwa kriteria kita sholat ada 3: surat yang panjang, surat yang tengah-tengah, sama surat yang pendek. Surat yang panjang mana? Ya kan? Dari mulai, ya kan? Katakan misalnya di sebelum dari amma yatasa'alun an-naba, itu disebut dengan suratul mutawatirat tawilah, surat yang panjang. Jadi kalau baca misalnya Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, itu kan di atas an-naba, betul? Ya. Itu terhitung oleh oleh kitab Tazkarah punyanya Imam Nawawi bahwa itu adalah boleh dibaca karena panjang. Gimana bacanya? Sholat subuh sama sholat zuhur. Gitu. Karena sholat zuhur kan begini-begini doang. Allahu Akbar. Tidak tahu bacanya apa itu. Pokoknya wasif. Iya, makanya yang enak bayang zuhur sama asar itu imbang di kantor. Ya kan? Maju aja orang kagak ada modalnya. Cuma takbir doang. Allahu Akbar. Iya begitu sasa. Coba tuh kita dengerin di mic-nya. Terus apaan itu? Wah, sesuatu doang. Ujung-ujungnya doang. Ya kan? Nah itu dibaca zuhur karena memang jamnya memang jam-jam boleh, ya kan. Yang kedua mutawasithah, ya tengah-tengah, min tabarak min amma yatasaalun, ya kan. Itu sampai wadduha. Itu dibaca tengah-tengah. Kapan bacanya? Ya kan, boleh asar, ya kan, boleh kemudian maghrib, ya kan. Kapan lagi misalnya yang pendek, mulai ad-duha sampai ya kan qul huwallahu ahad. Bacanya kapan? Isya. Karena memang sunnahnya Rasul maghrib ke isya nggak kemana-mana. Terus sampai nungguin isya. Begitu isya cepat-cepat azan, cepat-cepat qomat, ya kan. Untuk kenapa? Kembali ke rumah. Udah balik ke rumah, udah ngopi, nyobain jengkol segala macam, baru kita ngaji, kira-kira begitu. Jadi cepetin. Isya jangan lama-lama. Ya kongkonya kapan? Ntar habis ngaji baru kongko. Nah, kalau isya udah kongko aja kapan ngaji ya kan begitu. Ya. Kemudian disampaikan juga oleh Umar, innal 'abda idza qama yusalli ata bidunubihi kullaha tawaddu'an ala ra'si wa atiqaihi kullaha raka'a sajada tasaqabat anhu dzunubahu. Sama yang disampaikan Tabrani sampai haki, tasaqat kalau kita rukuk sama sujud, begitu kita rukuk Allah gugurkan dosa kita. Di mana? Di dengkul kita, ya kan? Di badannya kemudian nahan kita. Begitu kita sujud, ya kan, maka kemudian pala kita dosa kemudian diampuni Allah Subhanahu wa taala. An Utsman radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma imri'in muslimin yahduru salatan maktubah fa yusanu zulu'ahu wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat lahu kafaratan lima qablaha minaz dzunub ma lam ta'ti kabiratan wa dzalika dahru kulli. Nah ini bahwa orang yang sholat hadir dia dengan sholatnya nggak pakai apa? Fayuhsin, sangat mengharapkan menyiapkan wudunya yang benar, ya yang benar. Wa khusyu'aha dengan khusyuk. Syarat khusyuk cuma 2. Ya. Syarat khusyuk cuma 2. Yang pertama apa? Hudurul qalbi. Yang pertama kita bawa diri kita, menghadirkan diri kita, hati kita, bahwa kita lagi sholat, jangan kemana-mana. Begitu sholat, wah iya kunci itu ada di jok, ya kunci ada di jok, ada dia. Jadi begitu sholat benar-benar jangan tinggal, yang lain tinggal.
Hudurul qalbi, kita bawa hati kita, diri kita. Yang pertama itu insya Allah khusyuk. Udah kita biasain tinggal apa baik dah. Ya segala HP lagi sholat diangkat-angkat. Lu mau ngapain lagi supaya angkat HP? Ya tinggal aja HP dulu, begitu kan ya. Yang kedua adalah kalau kita ibadah, ka'annaka tamutu ghadan, kita seperti besok mau mati. Berarti itu sholat terakhir. Dua ini kata Rasul, kalau kita kerjain insya Allah kita khusyuk. Datang kita benar-benar bawa hati, sholat dulu dah, yang lain tinggal lu, kan begitu. Yang kedua, ya Allah nih jangan-jangan bisa terakhir. Suka begitu Pak. Gitu. Pikiran jujur aja yang enggak ya tidak. Orang kita kalau soal kadang-kadang aduh cupang kan. Cupang baik dah ya. Panen. Iya. Yang terakhir adalah an Anas, ma min hafizain yarfa'ani ila Allah ta'ala bi salati rajulin ma'a salat illa qala Allah ta'ala ushidu kama anni qad ghafartu li 'abdi ma bainahuma. Bahwa sebenarnya kita salat Allah menyaksikan kita. Ya, maka insya Allah mudah-mudahan setelah ini kita lihat apakah sholat kita udah benar apa belum, ya kan? Insya Allah sudah kita lakuin, tinggal mantepin baik. Mantepinnya bahwa kita udah tahu, oh ini kata Imam Syafi'i begitu. Oh, lah kata itu nggak baca, oh itu mah Hanafi, lah nggak apa-apa kita mamuk, lah timbang mamuk, lah ngikutin baik gitu. Iya, jangan diprotes sebelum baca bismillah itu, ya kan? Nggak sah, nggak repot lagi. Karena kita udah belajar, diingetin yang kudu dijalanin, yang wajib-wajibnya maktubah. Adapun yang tadi itu kan sunnah semua, boleh dipakai, boleh kagak. Maka, ya, silakan. Ini yang saya tanyakan, saya sendiri juga belum tahu ini. Ada tuntunannya baca basmalah sebelum membaca surat. Ada yang tidak pakai basmalah karena bacanya di tengah-tengah surat itu. Ya, ada tuntunannya dari mana? Ya. Menurut Imam Syafi'i, ya kan, kalau bacanya di pangkal surat atau pangkal ayat, ya artinya di awal itu baca bismillah. Gitu. Tapi kalau di tengah, ya itu boleh tidak mengawali dengan bismillah. Jadi syaratnya baca bismillah adalah di pangkal surat atau pangkal ayat. Gitu. Kan seperti misalnya Taubah, surat Taubah ada bismillahnya. Maka dia di pangkal ayat. Gitu. Jadi boleh-boleh saja, hanya saja mungkin betul-betul mengetahui posisi apakah ayat sempurna atau tidak. Ya. Kadang-kadang kan misalnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, ya kan, bahwa Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Harusnya diterusin lagi nih. Faman ufiya lahu, ya, bahwa Allah memaafkan gitu Pak. Jangan sampai ada timbul persepsi bahwa Islam menakutkan, oh dikit-dikit riba. Enggak. Artinya jangan sampai kemudian saking enaknya kita berhenti pada bukan pada tempatnya. Tapi kalau kita baca bismillah biasanya kemudian berhenti pada ayat yang sempurna, itu biasanya aman. Gitu. Maka buat teman-teman yang kemudian tidak pakai bismillah atau di tengah, dia paling tidak harus mengetahui betul apakah maknanya sempurna atau tidak. Gitu. Makanya kita diajarin tuh kalau mau tidur baca 10 ayat, ya kan? Kenapa 10 ayat dibaca? Karena dianggap sempurna. Kalau ngikutin Rasul ribet juga. Kenapa sebelum tidur habis dia witir sambil merem-merem baca apa? Al-Baqarah kamilah. Al-Baqarah sempurna. Lah kita kan Al-Baqarah 2 juz setengah itu. Lah mau tidur baca gitu, lah kagak jadi tidur. Yang ada berarti mau bini. Lah gua udah siap-siap lu baca Baqarah aja begitu kan ya begitu. Itu di pangkal surat Maka, ya, makanya 10 ayat yang pertama kita baca 4 ayat di awal alif lam mim dzalikal kitabul sampai waladina yunfikuna, ya, karena 4, ya kan. Setelah 4 kita pindah kemana? Pindah ke ayat kursi. Jadi 5 kan? Ya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Setelah itu 2 ayat setelah ayat kursi. Apa itu? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy wa may yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Yang kedua, Allahu waliyun, ya kan, Allah adalah wali bagi orang yang beriman, ya kan. Wasyaiton, nanti syaitan walinya orang yang zulumat. Berarti berapa tuh? Tambah ayat kursi 5, 2 ayat berarti itu 7. Tinggal 3, yang 3 ini terakhir surat Al-Baqarah. Apa itu? Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun. Sampai terakhir kita baca di akhir ayat 3 daripada surat Al-Baqarah. Ini yang dianggap sempurna. Maka disarankan oleh Abdullah bin Mas'ud, diajarkan oleh Rasul baca itu 10. Ya kan, kalau ingat, ya kalau enggak ingat ya kayak orang dulu aja dah. Waktu sholat, Iya. ya, di rakaat ke-1 ke-2 itu di ujung surat Al-Baqarah aja dibagi 2. Iya, begitu. Bagi 2. Iya, gitu. Itu ya. Iya. Kalau pakai bismillah nggak apa-apa? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bismillah itu adalah satu permulaan kalau kita mau baca Quran, memang ta'awud dengan basmalah. Itu diperbolehkan, sangat, artinya kalau di tengah-tengah boleh nggak pakai, di awal mau udah pakai, gitu kira-kira adabnya begitu.